Nah mati dah gue nembak. Ini gue ya. Oke. Ini gue ya. Gue ya. Taruh. Nah. Ya. Mati dia. Nah sekarang giliran saya. Nah. Tuh. Kan. Ya. Udah kali, Ja. Kayaknya menang deh ini. Kayaknya menang deh ini. Udah mulai, cukup, udah mulai. udah mulai. Hai pemirsa, kita lagi ngapain? Lagi main congklak kita ya. Betul, kita lagi main congklak. Ini dia kalau misalnya dilihat di sini lagi ada mainan-mainan. Kenapa kita mainan-mainan di sini? Karena mau membahas mainan anak-anak yang Betul. udah jarang kali dimainin ya, Dan Za kita ya. mau nostalgia juga nih sama Ya, pemirsa di rumah nih. betul. Kira-kira pemirsa di rumah punya mainan masa kecil apa sih? Bener nggak sih sama kayak permainan di sini ada gasing, ada Congklak, ada karet. Ini salah satu favorit mana ya buat Ini mainan, favorit aku banget. Aku bisa sampai merdeka loh. Wih, kalau aku bisa sampai ipis aja ipis. Ini bisa sampai merdeka nih pemirsa. Betul. Nanti Dan kita nanti kita juga akan mengundang kolektor Ya. mainan yang punya mainan ini semua. Dan Betul kita akan sekali. membahasnya bersama Anda di Intermezzo. banyak info, nggak bikin kepo. Ketika anak-anak kota asik bermain dengan gadgetnya, mainan tradisional sudah semakin tersingkir. Namun di kota Depok, Jawa Barat, ternyata ada Gudang Dolanan Indonesia atau yang disingkat GDI yang melestarikan beragam permainan tradisional Nusantara. Andy Aras Agus Riono, selain menjadi pendiri Gudang Dolanan Indonesia, ia juga mantan wartawan seni, budaya, dan hiburan. Ia tergerak hatinya agar permainan tradisional tidak mengalami kepunahan. Andy juga mempunyai koleksi ratusan permainan tradisional berkisar dari tahun 60 dan 70-an yang kerap dimainkan anak-anak Indonesia di masa itu. Di Gudang Dolanan Indonesia, banyak beragam jenis permainan anak-anak tempo dulu seperti bola bekel, egrang, angkong, hingga gasing. Meski minim sponsor, namun upaya mengenalkan permainan tradisional ini harus terus jalan. Andy pun menyiapkan lahan di belakang rumahnya untuk membuat GDI. Ia mendirikan joglo yang cukup besar untuk menampung berbagai dolanan tradisional Nusantara. Pengunjung sebenarnya tidak didominasi oleh anak-anak saja, sebab yang datang mulai dari pelajar SMA, mahasiswa hingga turis mancanegara. Nggak aci, orang mainnya nunggu juga. Iyalah, ini ada mainan baru nih, Nak. Saya nggak mau kalah sama anak-anak kecil tadi. Itu mainan zaman dulu tapi aku lupa namanya. Iya kan? Lupa kan? Lupa, Dan bingung kan namanya. sama apa? Iya, Nah, ini pemirsa kita juga sudah mengundang. Di sini ada Pak Endi. Halo, selamat Halo, pagi Pak Endi. Pak Endi ini dari Gudang Dolanan loh, Betul. pemirsa. Iya. Sehat, Kolektor Pak? juga. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang mau ngomongin mainan nih Pak. Bisa Iya. dibilang kan kalau anak-anak di tahun 2016 ini ngertinya gadget ya Pak ya. Iya, betul. Padahal kalau misalnya mereka mainan seperti kita di zaman dulu, aduh itu seru sekali ya Pak ya. Oh sangat. Bahkan dulu saya kalau misalnya lagi main karet itu mesti diomelin dulu baru pulang ke rumah. Iya. Bener nggak Za? Betul. Nah, kalau misalnya Pak Endi sendiri udah berapa lama nih koleksi mainan-mainan zaman dulu gitu? Nah, dari tahun 2005. Oh, 2005. Alasannya Kurang lebih 11 kenapa tuh tahun. Pak? Waktu itu kebetulan saya diminta untuk melaksanakan Festival Gasing Indonesia. Oh, Oke. festival gasing, oke. Dari situlah saya mengenal beragam gasing dari seluruh Indonesia. Emangnya beda-beda? Oh beda-beda. Oh beda-beda. Nah ini kalau misalnya yang Nana pegang ini Ya. gasing dua-duanya Iya, ya? gasing dua-duanya. Nah ini yang beda apa Pak? Soalnya kalau Ini bisa dilihat dari Lamongan, Jawa Ini Timur, Lamongan. namanya kekean. kekean. Nah, ini dari Mana ini? dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat? Ya, Oh dan Bapak kalau misalnya dapat ini memang Pak harus pergi ke kotanya harus dulu? ke tempat dia ada. Oke baik. Nah ini nih pemirsa ya Zaya, kita lihat Ya. di cuplikan video. Banyak sekali gasing dan itu beda-beda. Kalau yang agak ceper itu Pak, yang agak pipih gitu. Itu dari Itu Batam. dari mana? Dari Ada. Batam. Ya, yang ini depan ya, ini ya, ini berarti ya. ini. Oh iya itu betul. Nah, kalau ini lebih banyak gasing ya, Pak. Kalau yang ini apa nih, Pak Endi? Itu dam-daman. Dam-daman. Atau macanan. Nah, ini kalau misalnya saya main zaman sekarang nih ya, Aha. anak-anak sekarang tuh banyak nyebutnya halma. Halma, betul. Halma ya, jadi diloncat-loncat gitu ya. mainannya ya. Oh iya, Nah, ini iya, dia iya. nih. Jadi memang bisa Jawa. diaplikasikan untuk permainan modern juga ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, kenapa sih Pak Endi hobi sekali gitu mengkoleksi mainan-mainan zaman dulu? Ya karena saya
pasti akan pengen seneng kalau bisa mengenang masa kecil saya yang Betul. bahagia ya. Artinya Nostalgia ya Pak ya? ya nostalgia karena permainan zaman dulu kan membuat kita tuh jadi kreatif. Ya, Oke. karena kalau Karena- misalnya kalau kata Pak Endi gitu ya Za, yang Mhm. namanya permainan tuh sebenarnya ada filosofinya betul ya Pak Betul, ya. betul, betul. Contohnya misalnya gini deh yang paling gampang di depan Nana sama Reza ada congklak. Iya. Kalau misalnya kita lihat kan mungkin congklak yaitu apa ya, belajar untuk jujur, Betul, jangan betul. curang. Iya, Kemudian iya. apalagi Pak filosofinya? Menabung. Jadi ya, gini, Pak, ya? zaman dulu kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa agraris ya. Ya. Nah, ketika congklak ini mulai diperkenalkan, maka dibikin 7 lubang ini 7 itu lubang? menandakan hari. Oh, 7 hari. Ini hari Dalam Senin, seminggu Selasa, tuh- Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi kita ya bekerja menanam benih ini, Aha. benih, kemudian kita masukin ke lubung kita untuk ditabung. Tapi kita masih bisa berbagi juga dengan musuh kita, dengan lawan kita. Oh, gitu. Tetap baik hati ya Pak. Iya, baik tetap hati. ya Ya, meskipun gitu ya, Pak, ya. Terus ini juga untuk mengajarkan anak-anak Aha. mengatur strategi, Oh, gitu. merencanakan suatu strategi. Soalnya ya. kan kalau misalnya tadi Reza ngingetin aku, katanya di awal permainan kita harus tahu Bareng triknya dulu. gitu ya, Iya, gimana caranya iya, harus ngambil triknya dari itu. mana biar nggak kalah gitu. Iya. Nah kalau ini congklak sendiri, ini dari mana asalnya nih Pak? Ini dari Pontianak. Ini Pontianak. Pontianak. Iya. Oke. Nah ini juga ada nih mainan tradisional yang terancam hilang. Jadi memang banyak sekali, tadi ada salah bulu ayam. Bulu salah ayam itu ya. Erek-erek bekicot. Erek-erek Nah, bekicot, ini dia nih, ya. masih dari Rembang, Jawa Tengah. Itu apa sih? Aku belum pernah lihat. Nah kalau ini Ini japi-japi jamu palapa. palapa dari Palu. Bulu ayam itu ini Iya. ya. Za? Ini bulu ayam. Oh, Ini kemoceng ya, bukan ya? Nah, ini kan banyak sih, Pak. Kalau dari Pak Indi sendiri udah berapa banyak nih, Pak? Dari 11 tahun yang lalu mengkoleksi sampai sekarang, barang-barang antara gasing semuanya udah berapa banyak kolektornya? Pastinya. Kalau gasing kita sudah sekitar 650-an sekarang. 650. Iya, dari seluruh Indonesia. Wow. karena memang tiap daerah tuh Tiap beda-beda daerah gitu ada. Pak. Kita yang sudah ada sekarang, tiap provinsi kita udah ada yang mewakili. Tapi Wah. tiap daerah, kabupaten, kota itu malah banyak yang belum. Nah, Karena kalau misalnya- beda-beda juga. Iya, Nah. Pak Endi, ini kan hampir seluruh Nusantara Pak Endi Nah, punya ya. iya. Paling susah itu mainan dari daerah mana, Pak, yang didapatkan? Dari Papua terutama ya. Susah Karena ya Pak? Mainannya apa namanya, Pak? ada namanya Tok Asia. Jadi mereka karena kehidupan sehari-harinya lebih banyak berburu, jadi permainannya pun menggambarkan Agak ekstrim gitu ya agak Pak ekstrim ya? istilahnya, Oke. benar. Oke. Jadi kayak misalnya rotan berputar gitu, Aha. atau akar pohon yang gede itu digelindingkan terus Waduh. diombak gitu lah. Iya, 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 Banyak kan iya, kayak iya. gitulah. Iya, Kalau iya, yang saya iya. pegang ini namanya apa, Pak Endi? Itu namanya sepak bola pantul atau Sepak sepak bola. bola kelereng. Nah, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh biasanya main Winning Eleven. Kalau ini ada ini ya, Pak ya? Iya, benar, Sepak benar, bola benar. pantul. Gimana sih cara mainnya? Ini ada pakai kelereng ya? Ya pakai kelereng. Oh ininya. Ya, Oke. Boleh, boleh nih kita main di sini ya. harus sini aja nggak apa-apa. Taruh sini, taruh mana? Taruh sini kali ya, Taruh Za. sini Nah, Ini aku pegang deh, aku pegang harus satu. harus Mas rata. rata ya. Nih Reza nih. Boleh, nih, boleh. Reza. Tengah dulu, tengah dulu. Oh tengah dulu. Oh, Ya. tengah. Ah. Ih, oh. Sekali-sekali ya. Oh, Sekali. ini aku nih. Nah, Ke sana. Ngekulinya ke sana. Ya. Nah, tuh, sekarang giliran saya. Ya. Tuh, susah juga ya. Oh. Ya ampun susah banget. Tuh. Nah, kalau ini filosofinya apa sih, Pak? Ya ini kalau ini kan sama sepak bola itu cari Iya. kegembiraan aja. Oh, ya kan? dan juga harus cari strategi ya. Ya, Nah, di itu out kalau ini duluan. dari mana nih Pak? Di beberapa daerah ada. Oh, Oh, gitu. Kalau dulu sebelum pakai papan, Mainnya di tanah biasanya, buatnya di Pak. tanah. Betul. Kayak dam-daman juga di tanah, congklak juga di tanah dulu. Oke, oke itu dia ya. Nah, ini dia nih pemirsa yang namanya permainan zaman dulu dan memang alangkah baiknya diperkenalkan lagi sama anak-anak kita di rumah ya, Za. Betul. Karena sebenarnya boleh sih gitu mengikuti zaman, main gadget, tapi kalau misalnya terus-terusan dikasih gadget yang ada bahaya juga untuk Iya. anak. Nah, ini kenapa saya hobi banget main ini secara naluri ya saya nih, Nak, ya. Kayak nostalgia gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Karena banyak sekali mainan-mainan yang tentunya biasanya buat anak-anak yang nangis, orang tua ngasih mainan zaman dulu Iya. seperti ini. Iya. Tapi kalau misalnya buat pemirsa di rumah nih mungkin ada anak-anak yang nangis, sekarang udah mulai gampang untuk supaya diam. Setelin lagu. Jadi setelin lagu atau animasi di betul. tablet biasanya baik yang udah diem deh. Udah diem, Nah, hal itu betul. memang sering menjadi cara jitu para orang Iya. tua untuk menaklukkan anaknya yang sedang nangis. Namun sadarkah para orang tua kalau hal tersebut membuat anak-anak kecanduan dengan gadget dan dapat membawa dampak negatif bagi mereka? Saja menjadi dominasi orang dewasa. Smartphone, tablet, notebook, dan aneka gadget lainnya juga sudah jamak digunakan anak-anak kita.
Memang di satu sisi ada beberapa manfaat bagi anak yang sejak dini sudah berkenalan dengan gadget. Paling tidak sejak awal anak sudah familiar dengan teknologi. Tapi di sisi lain, pemakaian gadget sejak usia dini juga dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak. Baik bahaya langsung kelihatan maupun bahaya yang dampaknya jangka panjang. Kita ketahui bersama bahwa setiap gadget memiliki paparan elektromagnetik yang dapat mempengaruhi tubuh. Untuk anak usia 1 hingga 3 tahun yang syaraf-syarafnya masih dalam proses berkembang, radiasi elektromagnetik dari lingkungan di sekitarnya dapat menghambat perkembangan tersebut. Akibatnya perkembangan kognitif anak berjalan lambat. Anak susah berkonsentrasi dan akibat negatif lainnya. Menghabiskan waktu dengan gadget membuat kemampuan anak yang lain kurang berkembang. Salah satunya adalah kemampuan psikomotorik anak. Padahal semestinya usia anak-anak adalah usia untuk mengeksplor seluruh bakat psikomotorik yang dimilikinya. Seperti menggambar, bernyanyi, bermain bersama rekan sebaya, dan kegiatan lainnya. Anak terbiasa dimanjakan dengan tampilan warna-warni menarik aplikasi di gadget. Pada saat masa sekolah tiba, anak yang terbiasa berinteraksi dengan gadget akan menemui kesulitan untuk menyerap materi pelajaran sekolah yang cenderung statis. Teks hitam putih tanpa animasi dan tanpa suara.